Ada apa? Coba lihat itu. Ada apa? Itu di sana ada orang buat kapal. Iya ya, aneh ya. Kok dia buat kapal? Iya, padahal tuh lihat matahari bersinar terang. Tidak ada hujan. Kenapa dia buat kapal? Iya, aneh tuh orangnya. Gak ada kerjaan kali ya. Nggak tahu kenapa buat kapal. Tapi pasti dia itu ada tujuan. Pasti dia buat kapal ada yang suruh. Memangnya siapa yang suruh dia buat kapal di hari panas begini? Ya kita nggak tahu. Tapi dia mau buat kapal begitu pasti dia ada tujuannya. Udah deh kita biarin aja lah ya. Nanti kita lihat saja. Saya juga bingung, nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, oke deh. Kalau begitu kita lanjut lagi perjalanan kita. Oke. Halo adik-adik sekolah minggu GKY Palembang. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu khusus di kelas kecil. Nah hari ini ibadah kita akan ditemani oleh Lause Johan dan Lause Setio ya. Adik-adik di rumah sudah siap belum? Lause berharap semuanya dalam kondisi yang sehat, sudah mandi, sudah wangi, karena kita mau memuji Tuhan. Nah, tadi kita sudah lihat sebuah tayangan tentang ada seseorang bapak yang membangun sebuah kapal yang besar. Apa ya maksudnya? Nanti kita akan dengar di cerita firman Tuhan hari ini. Nah sekarang lo semua aja kita semua, ayo bersikap, duduk yang rapi. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Lo semua mengajak kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ayo lihatin kalau sebelahnya Cece-nya mungkin masih belum siap. Ayo kasih tahu Cece siap. Kita mau mulai ibadah, ya. Oke. Nah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoa yang baik? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ikuti Lause Johan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini masih bisa beribadah dan Tuhan masih berikan kepada kami kesehatan. Kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Puji Tuhan. Ya, hari Minggu kita mau bersuka cita. Bukan karena hanya hari Minggu itu hari libur, tapi karena hari Minggu adalah harinya Tuhan. Hari kita boleh memuji Tuhan lagi. Bertemu lagi dengan Lause dan teman-teman kita yang ada sekolah minggu. Walaupun sekolah minggunya masih online, tetap kita harus suka cita. Amin. Nah, sekarang Lause aja kita semuanya berdiri. Ayo, ya. Semuanya berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Tuhan Yesus tidak sabar mendengar pujian kita semua. Mari kita nyanyikan pujian adalah sukacita di hatiku. Sambil bertepuk tangan yang semangat, boleh juga ikuti gerakan Lause Johan. Adalah sukacita di hatiku.
bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Satu kali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi, ada kasih Yesus di hatiku. Wah, Mas Setio, kalau bisa rasakan mereka semangat semua ya. Pasti nih, Iya. semangat. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Oh iya. Luar biasa ya. Nah, masih belum duduk ya, karena Allah sudah kasih semangat nih ya. Wah, Tuhan Yesus pasti menantikan lagi ujian yang lebih keren dari adik-adik yang ada di rumah. Nah, siap-siap kita menyanyikan ujian yang kedua, yaitu bercerita tentang Tuhan kita punya mata yang selalu melihat semua anak-anaknya. Jadi kita harus belajar hidupnya tidak boleh melakukan yang jahat atau yang mengecewakan papa dan mama atau mengecewakan Tuhan ya, karena mata Tuhan melihat kita semua. Oke, yuk sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, hei, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, hei, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, hei, Tuhan melihat. Ingat, ingat, hei, Tuhan melihat. Sekali lagi, ingat, hei, Tuhan melihat. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Ya, ingat, pujian yang kita nyanyikan jangan hanya cuma pujian di hari Minggu, tapi juga kita harus lakukan ya di dalam kehidupan kita. Pujian tadi mengatakan adik tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat ya, karena Tuhan melihat dan itu bisa membuat Tuhan sedih. Oke? Nah, sekarang kita mau siapkan telinga kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, satu pujian juga yang mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu kalau berkata apapun kita harus dengar, gitu ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang mengampuni dosa kita, yang sudah selamatkan jiwa kita. Dia ada di dalam hati kita, gitu ya. Jadi kita harus dengar apa yang Tuhan Yesus katakan supaya kita bisa juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada mama papa, kepada Koko, kepada Cece, kepada Dedek, kepada Popo, kepada Pungpung, kepada semua. Ya, yuk kita mau siapkan hati, kita menaikkan pujian ini. Pujiannya masih pujian yang semangat. Stop, ku mau katakan
apa yang Yesus buat bagiku. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi stop, stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Iya, puji Tuhan. Ya, ayo sekarang kita mau berdoa sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari, gak usah mengajak kita tiap kali berdoa, jangan lupa sikap berdoa yang baik dan benar. Oke, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini Tos Johan mau cerita firman Tuhan yang diambil dari kisah Nabi Nuh yang tercatat di kitab Kejadian pasal yang ke-6 hingga pasal yang ke-9. Nah, setelah beberapa waktu zaman Adam dan Hawa, manusia di bumi makin bertambah banyak. Tetapi mereka semua melakukan kejahatan setiap harinya. Mereka saling menyakiti, mereka juga menyakiti diri sendiri. Banyak dosa yang mereka lakukan. Tuhan menjadi sedih melihat apa yang manusia lakukan. Padahal manusia adalah ciptaan yang sempurna. Akhirnya Tuhan ingin menghukum semua manusia itu. Tuhan berencana untuk membuat banjir besar di dunia. Tetapi adik-adik, di antara mereka semua ada satu orang yang mendapat belas kasihan di mata Tuhan. Orang itu bernama Nuh. Dia adalah orang yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Dia tidak melakukan dosa, dia berdoa setiap hari kepada Tuhan. Tuhan ingat kepada Nuh. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan Nuh beserta keluarganya. Kira-kira apa yang Tuhan mau lakukan ya? Tahukah adik-adik bahwa pada masa itu mereka belum tahu yang namanya perahu, karena di tempat mereka tinggal adalah tempat yang panas dan gersang. Tidak pernah juga turun hujan. Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah perahu besar yang disebut bahtera. Kira-kira Nuh mau nggak ya? Nah adik-adik, Nuh ini dikenal sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Ketika banyak orang melakukan dosa, Nuh tidak mau karena Nuh taat kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan tiba-tiba perintahkan Nuh untuk membuat bahtera, Nuh tidak menolak, tetapi Nuh langsung taat.
Hanya saja dia tidak tahu bagaimana cara membuat perahu besar atau bahtera itu. Akhirnya Tuhan menjelaskan satu persatu kepada Nuh bagaimana cara membuat bahtera, bahan apa yang dipakai, berapa besar ukurannya, dan seperti apa bentuknya. Akhirnya Nuh pun mentaati Tuhan. Nuh mencari bahannya, Nuh pasang satu persatu, dia buat dari awal sampai selesai. Nuh dibantu oleh keluarganya. Ketika Nuh membuat bahtera ini, pasti ada banyak orang yang melihat. Dan setiap mereka yang melihat, karena memang mereka sudah jahat, mereka mentertawakan Nuh. Mereka mengejek Nuh dan menganggap Nuh sudah gila. Padahal tidak pernah turun hujan, tapi kok buat kapal. Akhirnya bahtera itu pun jadi. Waktu untuk membangun bahtera itu hampir 100 tahun adik-adik. Oh, wow. Wah, lama sekali ya. Setelah bahtera itu jadi, Tuhan perintahkan lagi kepada Nuh untuk mencari semua binatang yang Tuhan ciptakan dan bawa sepasang-sepasang dari binatang itu untuk masuk ke dalam bahtera. Wah, susah nggak adik-adik? Susah sekali. Tetapi Nuh tetap melakukan yang Tuhan mau. Nuh mencari setiap binatang dan hanya membawa sepasang saja. Ada gajah, ada singa, ada jerapah, ada burung, ada buaya. Pokoknya semua binatang bisa masuk ke dalam bahtera. Setelah semua binatang masuk, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya juga masuk. Keluarga Nuh terdiri dari istrinya, lalu 3 anaknya, dan istri dari 3 anaknya. Kemudian turunlah air dari atas selama 40 hari 40 malam. Semua daratan ditutupi dengan air. Bahkan pohon pun tidak kelihatan lagi adik-adik. Semua manusia dan binatang yang tidak masuk ke dalam bahtera semuanya mati. Sekarang hanya tersisa Nabi Nuh dan keluarganya. Beberapa waktu kemudian hujan berhenti dan air pun surut. Bahtera itu bisa mendarat di atas pegunungan Ararat. Tuhan menyuruh Nuh dan seluruh binatang untuk keluar dan memulai kehidupan yang baru. Kemudian Tuhan menciptakan pelangi sebagai tanda janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membuat banjir besar yang menutupi bumi lagi. Nah, adik-adik, bagaimana cerita tadi? Luar biasa bukan? Langsung saja yang menceritakannya dan membayangkannya itu sangat kagum. Wah, betapa luar biasa kuasa Tuhan kita ya. Adik-adik tahu nggak? Cerita ini diambil dari kitab Kejadian dari pasal 6 hingga pasalnya yang ke-9. Dan kita lihat betapa luar biasa juga ketaatan daripada Nuh. Coba adik-adik bayangkan ya, Nuh itu dia bisa membangun bahtera atau kapal yang begitu besar, begitu panjang, begitu tinggi adik-adik ya. Lalu tahan guncangan ombak. Dan dia bangun itu hanya dengan bantuan anak-anak dan juga istrinya. Luar biasa nggak? Aduh, luar biasa lagi. Apalagi pada zaman itu belum ada lem gitu ya. Tapi kok perahu itu bisa nggak bocor ketika dihantam dengan air dan juga harus berada di atas air selama berbulan-bulan. Sungguh ini luar biasa sekali adik-adik. Ya. Dan karena betapa besarnya kapal itu, besarnya bahtera itu adik-adik, dia bukan hanya bisa menampung semua binatang sepasang-sepasang, tapi juga bisa menampung bahan makanan untuk Nuh dan keluarganya dan juga untuk semua binatang itu. Dan makanan itu bisa tahan sampai berbulan-bulan. Berarti banyak sekali juga kan makanannya. Jadi itu bahtera besar sekali adik-adik. Oh, wow. Luar biasa. Ya, wah, pasti Nuh ini taat sekali sama perintah Tuhan ketika dia memasang satu persatu kayu atau papan ketika dia membuat bahtera itu. Hebat sekali ketaatan Nuh ini sama Tuhan. Nah, adik-adik,
kisah ini kita bisa belajar apa ya? Ayo, kita belajar apa? Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak suka sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Tuhan pasti menghukum orang yang melakukan kejahatan. Sama seperti tadi, orang-orang di zaman Nuh banyak melakukan kejahatan. Tuhan hukum mereka semuanya, ditenggelamkan dengan air yang begitu banyak, air yang begitu luar biasa. Dan yang penting adik-adik, dari kisah Nuh ini kita belajar bahwa Tuhan itu menginginkan semua manusia untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan seperti Nuh dan keluarganya. Dan apa yang terjadi sebagai balasannya, sebagai hadiahnya, Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan memelihara hidup orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, lo semua tanya, siapa di sini yang mau hidupnya dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan? Angkat tangan. Saya Lose, ya luar biasa. Ya, kalau kalian mau dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, mau nggak janji sama Tuhan kalau kita mau jadi anak yang taat? Mau? Anak sekolah minggu GKY Palembang memang hebat ya, nih 2 jempol, hebat semua anak sekolah minggu GKY Palembang. Jadi kalau kita mau cinta Tuhan, maka kita harus buktikan dengan cara taat sama Tuhan, taat sama perintah Tuhan, taat sama firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita Lose minggu ini sampai di sini. Sekarang kita membacakan ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 bunyinya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, kalau begitu sekarang kita mau berdoa ya, bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Ikuti Lose Johan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mendengar cerita firman yang luar biasa tentang ketaatan Nabi Nuh. Kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Bagus enggak? Tentang siapa tadi? Tentang Nabi Nuh. Luar biasa ya, kita lihat Nabi Nuh itu sungguh taat kepada Tuhan. Dan kita juga bisa lihat bahwa Tuhan pasti akan mengasihi dan memberkati dan tambah sayang kepada umatnya yang taat kepada Tuhan. Siapa di sini yang mau janji taat kepada Tuhan? Angkat tangan lagi. Ya, puji Tuhan. Dan jangan lupa ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15. Bunyinya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dihafalkan, nanti direkam, lalu kirim kepada Losenya. Ya, dan saat ini kita juga mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Lose tidak pernah bosan-bosan beritahu kepada adik-adik, walaupun kita berada di rumah, kita tetap loh bisa memberikan persembahan. Caranya minta tolong sama papa dan mama. Bilang, "Pak, dedek mau kasih persembahan kepada Tuhan. Tolong bantu ditransferkan ke gereja." Ya, atau titip papa mama. Kalau papa mama pas ke gereja ibadah, bisa diberikan ke gereja. Oke,
Nah, saat ini kita juga mau memuji Tuhan sambil kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan satu pujian bahwa Tuhan Yesus sayang kepada semua kita, termasuk di rumah kita semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang Lose, dan juga sayang adik-adik semua. Oke, yuk kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Sayang semua, Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Tunjuk papanya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Puji Tuhan. Dengan tepuk tangan ya. Luar biasa. Nah, kita sudah tiba di akhir ibadah sekolah minggu kita di YouTube. Sebentar lagi kita akan gabung bersama-sama di Google Meet ya. Losenya sudah menunggu dan kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain ya. Kita bagi adik-adik yang mungkin belum bergabung di Google Meet, kalau kalian mau bergabung di Google Meet bisa tinggalkan komen di kolom live chat ini. Biar Lose tahu gitu ya, dan nanti Lose bisa cari kalian. Oke, nah kita mau tutup ibadah kita dan persembahan kita dengan doa. Mari sekali lagi kita mau berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Iya, ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi kami mau bergabung dengan Lause dan teman-teman kami. Kami juga sudah berikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, Lause Johan dan Lause Tio mau ucapkan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.